Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabibun. Ladies and gentlemen, please welcome on stage You've gotta dance like there's no one watching. Love like you'll never be hurt. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Tabik pun, selamat datang di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sebagai pintu gerbang Sumatera, Lampung Selatan memiliki letak strategis dengan luas wilayah 2109,74 km persegi, jumlah penduduk 1.071.727 jiwa BPS. Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan yang terbagi dalam 256 desa dan 4 kelurahan. Dengan posisi wilayah yang sangat strategis, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki fasilitas penting dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat lokal, regional, dan nasional, seperti menjadi pintu gerbang masuk Pulau Sumatera, dilintasi oleh jalan tol lintas Sumatera, serta 7 akses pintu keluar dan masuk tol berada di Lampung Selatan. Bandara Raden Intan II, area pendidikan Institut Teknologi Sumatera, kawasan anak Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi. Terdapat 42 daerah tujuan wisata berupa destinasi pantai, pegunungan, dan desa wisata dan kebudayaan. Pengembangan kawasan agrowisata seluas 5 hektar di samping Gorwe Handak. Rencana pembangunan kawasan Bakauni menjadi Bakauni Harbor City yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan BUMN nasional. Lampung Selatan juga ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu wilayah pengembangan industri, yaitu di Kecamatan Ketapang dan Katibung. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan mulai pulih dari kesulitan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi yang semula berkontraksi di tahun 2020, namun akhirnya bertumbuh menjadi 2,68 di tahun 2021 dan 4,91 di tahun 2022. Patut diapresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Kemiskinan cenderung mengalami penurunan yang positif dari tahun sebelumnya, dengan persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 13,14%.
turunnya angka kemiskinan sebanyak 1,5% dibanding tahun sebelumnya ditunjukkan dengan penurunan jumlah masyarakat miskin sebanyak 9.640 penduduk. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 sebesar 69 poin. Angka ini terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia adalah gerakan swasembada sekolah. Upaya tersebut juga merupakan percepatan pembangunan pendidikan untuk penanganan anak tidak sekolah yang telah diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Ermanto. Pada acara Indonesia Millennial Teacher Festival IMTF 28 Juni 2022. Di sektor kesehatan, Kabupaten Lampung Selatan sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage UHC di tahun 2022. Terhitung 1 Desember 2022, sebanyak 1.045.186 jiwa atau sebesar 97,33% penduduk Kabupaten Lampung Selatan telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dari total 1.073.867 penduduk. Capaian ini mengantarkan Kabupaten Lampung Selatan mencapai penghargaan Universal Health Coverage UHC dari BPJS Kesehatan Pusat. Kondisi konstruksi jalan dengan permukaan berpenutup aspal, hot mix, dan beton di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 75,14% atau sekitar 902,45 km dari total jalan kabupaten yang ada. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tidak terlepas dari sumbangan sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya bertumpu pada sektor pertanian secara luas, Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang turut andil berkontribusi dalam pembangunan pertanian dan perkebunan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2022, produksi padi mencapai 344.370 ton. Produksi jagung mencapai 794.128 ton. Dan produksi perkebunan kelapa dalam sebesar 20.840 ton. Kabupaten Lampung Selatan dalam angka 2023. Potensi pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten Lampung Selatan merupakan terbesar ketiga seprovinsi Lampung. Dengan jumlah populasi sapi potong sebanyak 155.408 ekor, dan Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan nasional sapi PO yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari. Lampung Selatan merupakan kabupaten yang memiliki daerah pesisir, perairan, dan perikanan, serta sebagai daerah percontohan klaster tambak udang nasional. Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 sebesar 62.690 ton. Pengendalian inflasi menjadi prioritas perhatian bagi Bupati Lampung Selatan. Telah dilakukan langkah antisipatif untuk mengendalikan lonjakan inflasi di Kabupaten Lampung Selatan, berupa operasi pasar murah dan gelar pangan murah, gerakan tanam cabai dan gerakan serentak tanam bawang merah, pencenangan gerakan 1 rumah 10 polybag tanaman sayur, BLT BBM untuk 1.000 nelayan selama 3 bulan, regulasi pengendalian inflasi daerah dengan mengoptimalkan dana desa. Upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dengan melakukan berbagai intervensi pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Keberhasilan upaya peningkatan ketahanan pangan ditunjukkan dengan penurunan jumlah desa rentan rawan pangan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Di mana semula berjumlah 56 desa rentan rawan pangan di tahun 2020 menjadi 25 desa rentan rawan pangan di tahun 2022. Keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian pangan dapat dilihat dari pendirian BUMD PT Lampung Selatan Maju dengan core bisnis perdagangan, pariwisata, dan agribisnis. Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto sendiri yang telah meresmikan operasionalisasi kantor dan launching produk beras kemasan badan usaha milik daerah BUMD PT Lampung Selatan Maju.
pada 31 Maret 2022 dengan tema "Dengan semangat dan gotong royong kita bangun kemandirian ketahanan pangan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan." Distribusi beras BUMD ini juga bertujuan membantu para petani khususnya dalam menstabilkan harga dan juga membantu pabrik-pabrik penggilingan padi yang selama ini mengalami kesulitan dalam memasarkan produksinya. Beberapa program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan selama kepemimpinan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Bapak Haji Nanang Ermanto, antara lain pembangunan mal pelayanan publik yang sudah mulai beroperasi memasuki tahun 2023 ini untuk menunjang 260 pelayanan dan perizinan secara terpadu, di mana terdapat 15 perangkat daerah dan 12 lembaga vertikal yang terlibat. Pembangunan agrowisata Wehandak sebagai wahana hiburan baru demi meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung Selatan. Dalam rangka memanfaatkan lahan kosong, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan inovasi berupa pembuatan kebun edukasi seluas 2,5 hektar di belakang rumah dinas Bupati. Harapannya masyarakat dapat belajar memanfaatkan lahan kosong untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dan dananya berasal dari keterlibatan perangkat daerah, masyarakat, dan forum CSR. Pembangunan sirkuit grass track yang berlokasi di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Gebrak gotong royong terpadu melalui tim penggerak pesona wisata Lampung Selatan di sejumlah desa wisata sebagai upaya membantu pengembangan potensi pariwisata di Lampung Selatan. Pagelaran Lampung Selatan Fest 2022 yang bertujuan sebagai ajang promosi potensi daerah seni dan budaya pariwisata hingga usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan usaha industri lainnya. Melaksanakan kecamatan fair di 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Penanganan rumah tidak layak huni yang sampai dengan tahun 2022 telah ditangani sejumlah 2.720 RTLH. Melibatkan pihak wisata untuk melakukan pembangunan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP atau CSR). Bentuk kerjasama ditunjukkan melalui pembangunan di berbagai sektor, seperti pembangunan perlengkapan kantor sekretariat swasembada gizi, bakti sosial korban banjir, pemberian paket makanan tambahan, pelatihan pendidikan, guru PAUD, pelatihan pembuatan pupuk cair, dan bedah rumah. Penanganan stunting melalui gerakan swasembada gizi telah memberikan hasil yang cukup membanggakan dengan nilai prevalensi stunting menurun dari tahun 2021 sebesar 3,6% menjadi 2,4% di tahun 2022. Gerakan swasembada gizi telah mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi dengan penghargaan terbaik konvergensi penanganan stunting tingkat provinsi aksi 5-8 tahun 2021, terbaik konvergensi penanganan stunting provinsi Lampung aksi 1-4 tahun 2020. Keberhasilan penanganan stunting ditunjukkan melalui survei status gizi Indonesia SSGI, di mana intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai 99%. Bahkan pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menerima penghargaan tingkat nasional berupa sertifikat apresiasi kategori inovasi penurunan stunting melalui program swasembada gizi dari Bappenas. Penghargaan tersebut diterima oleh Ibu Haja Winarni Nanang Ermanto sebagai Duta Swasembada Gizi Lampung Selatan. Bentuk inovasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah saat ini adalah pengembangan kelapa Puan Kalianda KPK. Melalui kultur embrio, inovasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap sektor perkebunan, peningkatan pariwisata, dan pengembangan keilmuan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Potensi pengembangan kelapa Puan Kalianda cukup tinggi, mengingat permintaan pasar yang tidak pernah berhenti dan buah kopior dari tanaman KPK memiliki keunggulan dibandingkan kelapa kopior yang ada di Pulau Jawa. Untuk mendukung perbanyak KPK melalui metode kultur embrio, Pemda Lampung Selatan dibantu pemerintah pusat melalui dana DAK melalui pembangunan laboratorium pada tahun 2015. Pada tahun 2017 dibentuklah UPTD, Tanaman Pangan dan Perkebunan. UPTD Tanaman Pangan mengemban tugas untuk menghasilkan tanaman KPK dengan kualitas tinggi dengan menggunakan teknik kultur embrio. Sampai dengan tahun 2022, eksplan yang berhasil ditumbuhkan sebanyak 199 buah. Tanaman KPK kualitas tinggi ini akan menghasilkan 80-100% buah kopior, 4 kali tanaman KPK biasa.
Dengan nilai jual KPK yang mencapai 5-10 kali dari kelapa normal, maka kehadiran tanaman KPK kualitas tinggi ini akan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan pada umumnya melalui wisata edukasi pengembangan kelapa Puan Kalianda. Pembangunan daerah yang baik tidak terlepas dari tata kelola pemerintah yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan bergiat meningkatkan tata kelola pemerintah melalui pembangunan zona integritas. Saat ini, zona integritas telah ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Perbaikan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, pembangunan, dan pengukuran kinerja untuk meningkatkan nilai sakit. Nilai sakit Kabupaten Lampung Selatan selalu meningkat sejak tahun 2016 dan terakhir berada pada nilai 65,80 di tahun 2022 dengan predikat B. Perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompetensi, dan penetapan promosi atau mutasi sesuai kebutuhan pegawai untuk meningkatkan nilai indeks merit. Lampung Selatan bergerak maju. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.